Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali. Di video kali ini, kita bakal bahas satu materi yang nggak kalah penting. Nama materinya adalah looping atau perulangan. Jadi simpelnya, proses looping ini bakal kita pakai buat ngulang satu proses sebanyak berapa kali gitu ya, tergantung dari apa yang kita setnya nanti. Nah, biar teman-teman makin kebayang, kita langsung mulai aja. Teknik looping yang pertama namanya adalah for. Jadi kalau teman-teman pakai for, teman-teman wajib tuliskan 3 argumen. Argumen pertama, mau diulang dari berapa? Argumen kedua, teman-teman harus tentukan mau diulangnya berapa kali. Argumen ketiga, teman-teman juga harus tentukan kira-kira diulangnya itu mau nambah atau berkurang. Contohnya kayak gini. Untuk bikin for itu, teman-teman cukup tulis for kayak gini. Terus teman-teman tentukan argumen yang pertama mau diulang dari keberapa gitu ya. Kita tulis variabel i sama dengan 1. Terus pisahkan pakai titik koma. Jadi maksudnya, saya mau ulang data dari pertama teman-teman. Kemudian, kita harus tentukan juga mau diulang berapa kali. Misalkan saya ulang sebanyak 10 kali. Jadi kayak gini, i kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Yang terakhir, kita tentukan metodenya. Dia mau nambah atau berkurang gitu ya. Kali ini saya mau pakai operator increment, jadi teman-teman cukup tulis plus-plus kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal buka kurung kurawal aja. Sekarang, apapun yang teman-teman tulis di dalam kurung kurawal ini, itu akan dieksekusi secara berulang-ulang, sejumlah argumen kedua yang tadi udah kita setting, sebanyak 10 kali gitu ya. Jadi di sini saya bisa tulis echo ini adalah looping ke gitu ya. Terus saya bikin BR di sini. Teman-teman bisa save dulu, kemudian cek hasilnya. Nah, ini udah pasti 10 kali teman-teman. Untuk membuktikannya, teman-teman bisa cetak nilai i ini. Jadi saya bisa tulis kayak gini, variabel i gitu ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita dapat buktinya teman-teman. Ternyata loopingnya udah benar sebanyak 10 kali dari angka 1 sampai angka 10. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita bakal coba pakai operator decrement. Nah, kalau decrement itu sebaliknya. Dia bukan bertambah tapi bakal berkurang. Contohnya kayak gini. Saya mau ulang dari awalnya 10 sampai ke 1 gitu ya. Ininya saya pakai operator min-min kayak gini. Atau sebetulnya teman-teman bisa juga tentukan angka negatif ya. Negatif 5 gitu. Kita save. Nah, kayak gini. Operatornya harus diganti juga ya. Terus kita cek. Nah, kelihatan kan dia bisa ngulang dari angka 10 sampai negatif 5 secara decrement. Kayak gitu teman-teman. Contoh lainnya kayak gini. Teman-teman bisa kombinasikan si looping ini di dalamnya kita pakai pengkondisian. Jadi sekarang saya mau looping angka 1 sampai 10 yang dimana kalau angkanya 1 gitu ya, saya tulis ganjil, angka genap saya tulis genap. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan kayak gini. I sama dengan 1, kemudian kurang dari 10. Operatornya saya ganti pakai decrement ya. Di sini saya lakukan pengkondisian teman-teman. If i modulus 2 sama dengan 0, berarti ini bilangan genap. Saya bikin dulu kayak gini, variabel i gitu ya, adalah genap gitu. Jadi kalau semisalkan sisa hasil baginya sama dengan 0, berarti dia genap. Kalau bukan, berarti dia ganjil. Nah, kita bisa cek teman-teman. Tuh, kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya, di dalam looping, kita bisa kombinasikan isinya mau kayak gimana. Kayak gitu ya. Sekarang, kita masuk ke teknik looping yang kedua. Namanya adalah while loop. Ini karakteristiknya agak beda teman-teman, kayak yang for tadi. Kalau di while loop ini, dia akan melakukan perulangan selama kondisinya terpenuhi. Kayak gitu ya. Caranya teman-teman bisa tulis kayak gini, while gitu ya. Di sini saya bisa tulis variabel i kurang dari sama dengan 10. Saya bikin i-nya dulu di sini sama dengan 1 ya. Nah, jadi selama dia kurang dari 10, kita bisa tulis kayak gini. Ini angka ke gitu ya. Di bawahnya baru kita tuliskan operator increment-nya teman-teman. Kita cek. Oke, hasilnya sama aja kayak for teman-teman. Cuman karakteristiknya yang agak beda. Jadi kalau pakai while ini,
dia akan melakukan pengecekan dulu. Selama kondisinya terpenuhi, baru baris kode yang ada di dalam kurung kurawalnya bakal dieksekusi. Kayak gitu teman-teman. Sekarang kita masuk ke teknik looping yang ketiga. Namanya adalah do while loop. Nah, kali ini agak mirip seperti while loop teman-teman. Cuman karakteristiknya sedikit berbeda. Jadi diawali oleh perintah do dulu. Teman-teman bisa tulis kayak gini. Kemudian di sini tuliskan pengkondisiannya mau kayak gimana gitu ya. I kurang dari sama dengan 10 gitu. Nah, kalau kita pakai do while ini, sebelum dia melakukan pengecekan gitu ya, dia bakal melakukan eksekusi dulu teman-teman. Jadi dieksekusi dulu baru dicek. Kalau misalkan while loop, kan dia dicek dulu nih. Baru dia dieksekusi. Kayak gitu bedanya. Jadi, sekarang kalau saya tulis kayak gini, echo gitu ya. Ini angka ke, biar beda saya tulisnya 5 deh. Di sini saya tulis juga operator incrementnya. Nah, jadi sekarang dia bakal ngeksekusi ini dulu, baru dicek. Kayak gitu ya. Kalau kita save, teman-teman bisa cek hasilnya. Dia bakal kayak gini ya. Seolah-olah sama seperti while loop, teman-teman. Tapi bedanya di sini. Sekarang, kalau misalkan angka I-nya saya ganti jadi 6, oke? Otomatis kan dia nggak masuk ke kondisi ini ya. Berarti dia nggak akan di looping. Tapi kalau teman-teman save, teman-teman cek hasilnya, tuh kan, sekarang kelihatan. Yang pertama muncul itu adalah ini angka 6. Atau maksudnya hasil eksekusi ini dulu teman-teman. Jadi dia dieksekusi dulu, kalau misalkan syaratnya masuk, baru dilakukan perulangan. Nah kebetulan kali ini syaratnya nggak masuk. Jadi loopingnya nggak dijalanin. Kayak gitu teman-teman. Di dalam looping itu ada teknik yang namanya continue atau break. Kita bahas yang break dulu. Teman-teman bisa tulis kayak gini. If I sama dengan 5 gitu ya. Maka saya lakukan break. Kemudian di sini saya tulis echo. Oke ya. Teman-teman bisa cek hasilnya. Nah, udah jelas kan? Maksudnya adalah kalau kita pakai break, kalau kondisinya terpenuhi dan dia dilakukan break, berarti loopingnya bakal di stop teman-teman saat itu juga. Sehingga hasilnya di sini cuma muncul sampai loopingan ke-4 karena dia udah di break teman-teman. Beda sama continue. Kalau teman-teman ganti ini jadi continue, teman-teman save, kemudian teman-teman refresh. Nah, kelihatan bedanya. Sekarang angka 5-nya nggak ada teman-teman karena dia di skip gitu ya. Jadi kalau pakai break dia di stop, kalau pakai continue dia di skip teman-teman. Kayak gitu bedanya. Sebetulnya masih ada satu teknik looping lagi namanya for each. For each ini bakal kita bahas nanti pas kita lagi ngomongin tentang array. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus, kita ketemu lagi di video selanjutnya.